Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ayo sama-sama. Bangsa Pancasila, aku mendukungmu. Kami proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila yang tak terlarang, namun kami mampu sentosa. Oke, baiklah anakku semuanya. Itulah tadi lagu wajib nasional ya. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, menyanyikan lagu wajib nasional tadi, menumbuhkan semangat kita untuk belajar, menumbuhkan cinta kita terhadap agama kita dan terhadap negara kita. Apa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Ketua? Yang nggak hadir tadi siapa? Hadir semua? Hadirnya yang si Jordan tadi ya? Oh iya Jordan. Oh iya berarti Jordan. Kita cek lingkungan masing-masing. Perhatikan di lingkungan masing-masing dekat meja apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil, kalau tidak ada berarti sudah cukup. Alhamdulillah. Berarti sudah bersih ya? Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana kita itu melihat kondisi kita ini, lingkungan kita ini berubah, kemudian bangunan di sini juga berubah, gitu. Jadi itu pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran yang sekarang ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Makanya kita harus semangat dalam belajar hari ini, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar berbicara bagaimana subjek ataupun manusianya atau kita ini bisa berkembang. Dulu tempatnya ataupun lingkungannya, sekarang kita sendiri bisa maju. Jadi kira-kira apa itu materinya? Apa materinya? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Oke, manfaatnya untuk kita adalah bagaimana kita itu bisa memahami mobilitas sosial. Dan kita nanti sebagai contoh bisa juga meningkat mobilitas sosial kita. Artinya apa anak-anakku semuanya? Artinya kita di masyarakat itu memang harus meningkat, harus maju dari sebelumnya. Model problem based learning. Ini model pembelajaran berbicara tentang kasus. Makanya nanti Bapak kasih kasus kepada kalian. Ada kasusnya. Kalian simak nanti kasus itu, kalian mungkin catat apa yang perlu dicatat di sana. Nanti ada penilaiannya ketika kalian diskusi. Pertama penilaian diskusi, ya ada penilaian diskusi. Oke, kita klik tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama mengungkapkan kembali konsep mobilitas sosial dengan benar, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar, menelaah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar, menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya dengan benar, menyajikan laporan hasil diskusi kelompok tentang menganalisis kasus mobilitas sosial di dalam masyarakat dengan percaya diri. Kira-kira apa yang perlu kita pahami di situ nanti? Yuk kita dengarkan sama-sama. Siang resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 Kabupaten Indragiri Hulu, Rezukan Melani Gopi dan Junaidi Rahmat.
Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terpilih Rezita Meilani PSA dan Dr. Andes Haji Junaidi Rahmat MSI berlangsung hari ini di gedung daerah Balai Pelangi Komplek Kediaman Gubernur Riau. Hairunisa Putri Musliani, IDTV melaporkan. Setelah kita melihat video tadi, Bapak harapkan kalian bisa menganalisis dari video tadi. Mulai dari apa bentuk-bentuk modal sosial kasus tadi, apa faktor pendorong bupati kita ini bisa naik, kemudian bagaimana saluran dia bisa menjadi bupati, kemudian apa dampaknya bupati kita ini bupati ini menjadi bupati, apa dampaknya bagi kita, bagi budaya kita. Nah, ini yang kalian nanti tuliskan di LKPD. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut itu mengerjakan LKPD. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Oh, 2. Ini LKPD-nya, ya, ini bahannya. Nah, kalian baca. Nah. Okay. Oke, nah, kita semuanya di sini ya, kalian lihat. Nah. Kalian baca, udah lengkap semuanya di sini. Presentasikan hasil diskusi yang kalian bahas. Oke. Siap ya? Siap. Oke, sekarang Bapak lagi. Kelompok siapa yang mau tampil duluan? Oke. Pami. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tentang diskusi kami tentang mobilitas sosial mengenai Bupati Indragiri Hulu. Saya akan menyampaikan diskusi kami tentang Bupati Indragiri Hulu. Nama tokoh Rezita Meilani Yopie. Bentuk mobilitas vertikal. Alasannya, dia dari orang biasa hingga mencalon menjadi bupati dan dia terpilih menjadi bupati. Dan faktor pendorong Kami, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Rezita Meilani Yopie lahir pada tanggal 7 Mei 1994 di Desa Jakura. Apakah benar jawabannya? benar. Terima kasih oleh kelompok 4 yang telah memberi pertanyaan. Terima kasih telah memberi kesempatan kami maju. Sudah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya yang menyebabkan ataupun bentuk modal sosialnya itu vertikal, ya, karena memang dia tadi level biasa menjadi bupati, ya. Kemudian apa faktor pendorongnya dia karena bergabung dengan partai politik. Apa dampaknya bagi kita di Sulawesi? Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh kelompok yang sangat mantap. Oke, sekarang
sekarang lanjut. Kelompok 2. Semuanya kami dari kelompok 2 mau menyampaikan pendapat kami tentang mobilitas sosial. Udahlah. Pendapat kami tentang mobilitas sosial. Nama toko Rezita Melani Yopi. Bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Alasan, orang biasa yang mengikuti kegiatan politik dan berhasil diangkat menjadi bupati. Faktor pendorong politik. Alasan, ada pertanyaan. Mobilitas sosial semakin sejahtera bupati supaya masyarakat yang ada di beliau ini menjadi sejahtera, hidup tenang, hidup Selamat siang, sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh kelompok kuat tadi terkait dengan mobilitas sosial bupati kita itu sudah benar. Namun demikian di sini ada Bapak tambahkan terkait dengan kesejahteraan. Kalau kita perhatikan dari segi sosial, memang kita ini sudah sejahtera dibandingkan dari sebelumnya. Walaupun ada yang sejahtera, sudah sejahtera. Apa yang sudah sejahtera itu? Misalnya, kalau kita perhatikan masyarakatnya itu sudah punya mobil, banyak punya mobil. Itu kan tidak lepas dari bupati kita, ya kan? Banyak masyarakat itu yang awalnya belum punya mobil sudah punya mobil, yang awalnya belum ada rumah sudah punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial yang mengenai tentang bupati. Tokoh Bupati Rezi Melani Yopi, Direktur untuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Alasan Diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Dua yang bertanya adalah pemilihan calon bupati, berapa suara yang berhasil didapatkan Rezita? Bagaimana kelompok 2, apakah jawabannya memuaskan atau benar? Benar dan memuaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Secara umum penampilannya sudah bagus, jadi tepuk tangan untuk si Pak. Kita menyimpulkan ini dulu. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Setelah kita ketahui bahwa yang tadi kita sampaikan termasuk biodata Rezita Melani Yopi. Kelompok siapa yang mau refleksi apa yang dapatkan data pada hari ini? Kalian sendiri. Bapak Sami. Jadi anak-anak saya untuk refleksi belajar pada hari ini. Bahwasanya ternyata kita sudah tahu bahwasanya bupati kita ini adalah bupati termuda. Kemudian dari kisah beliau ini, cerita dari beliau ini, maka membawa pelajaran bagi kita juga harus seperti jadi. Untuk kedepannya kita harus sukses. Kita harus aktif organisasi. Gitu. Ya. Oke, nak semuanya. Pelajaran kita ini sudah cukup. Ada hari ini kita masuk terakhir. Ini terakhir. Terakhir mengerjakan soal-soal. Ada soal. Kami sudah siap, Pak. Kelompok 1 sampai 4 nilainya 80. Oke. Sekarang Bapak balikan lagi.
pertemuan berikutnya kita akan belajar pluralitas masyarakat Indonesia untuk pertemuan berikutnya. Ya. Seluruhnya. Siap, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru.